Kids Senayan, pasti kabarnya luar biasa semua. Sekarang kita sebutin dulu password Kids Senayan hari ini. Yuk, yaitu DNA gereja kita. 1, 2, 3. Kids Senayan adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Haleluya, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Hai teman-teman, kita perkatakan tentang Pentakosta ketiga yuk. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia. Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Shalom adik-adik. Gimana kabarnya? Yang kabarnya baik boleh kasih jempol-jempolnya. Boleh katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Oke yuk, sama-sama adik-adik kita mau mulai ibadah kita hari ini. Kita mau kasih sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, untuk hari ini. Tuhan, kalau sebentar kami ingin memulai ibadah kami. Tuhan yang pimpin ya ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, beri hikmat, beri berkat untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik sama-sama kita mau sembah Tuhan. Yuk jangan ada lagi yuk yang main-main. Kalau kamu lagi berdiri,
kamu lagi jalan-jalan, yuk duduk sebentar yuk. Kita mau kasih sikap yang terbaik. Sama-sama kita nyanyi lagu ini yuk. Katakan, my first love is Jesus. My first love is Jesus. You're the one I adore. My first love is my Savior. You're the one that I'm living for. Katakan, my first love is Jesus. You're the strength
Sungguh baik Tuhan Yesus. Katakan Jesus. Adik-adik siap memuji Tuhan? Siap. Yang siap katakan yes. Yang siap katakan haleluya. Sama-sama siapin tangannya yuk. Goyang, putar tangannya. Katakan. Come on now, let's open up the book. Come on now, take a look on and see God has given us all we
menari buat Tuhan adik-adik? Siap. Kakak-kakak siap? Siap. Semuanya siap? Siap. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Goyangin badannya dulu. Katakan from the top. From the top of my head. Play down to my toes. I can't keep it on. I want to jump it on my mind. From the top of my head. Sampai bawah. I can't keep it on. I wanna dance. Katakan everybody everywhere. Everywhere. Raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody. Everywhere. Raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Lagi ya, from the top. From the top of my head, play down to my toes. I can't keep it all inside. I want to jump it on. From the top of my head, play down to my toes. I can't keep it all inside. I wanna dance. Say everybody everywhere. Everybody everywhere. Raise your hands up in the air and say what? Jesus, Jesus is alive. Everybody. Everywhere. Raise your hands up in the air and say Jesus. Say what? Adik-adik, sekarang siap bergoyang buat Tuhan Yesus? Siap. Kakak siap? Siap. Siap menari buat Tuhan Yesus lebih lagi? Sekarang siapin jempolnya. Udah siap? Kakak musik, pakai lagu dangdut ya kakak ya. Digoyang dulu badannya, asik. Say everybody. Everybody, everywhere. Raise your hands up in the air and say Jesus. Say what? Jesus, Jesus is alive. Everybody jempolnya. Everybody, everywhere. Raise your hands up in the air and say Jesus. Asik. Jesus, lagi ya, goyang lagi everybody. Everybody, everywhere. Raise your hands up in the air. Asik. Say what? Jesus, goyang lagi badannya sambil muter. Everywhere. Raise your hands up in the air and say what? Jesus is alive. Everybody, muter lagi. Everywhere. Raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus. Kurang hot goyangannya, lebih lagi goyangnya. Everybody, everywhere. Asik. Jesus, Jesus. Lagi everybody, everywhere. Goyangnya. Ya, udah goyang semuanya. In the air and say Jesus. Asik. Jesus is alive. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, siapa di sini yang percaya kalau kita lebih dari pemenang? Yang percaya sama-sama kita nyanyikan lagu ini, oke? Sama-sama tepuk tangannya. Sama-sama tepuk tangannya. Katakan kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala
kami berdoa untuk negara kami tercinta Indonesia. Kami mohon ya Tuhan, bebaskanlah Indonesia dari virus corona, dan agar dapat terbebas dari krisis ekonomi, agar rakyat Indonesia sehat dan diberkati selalu oleh-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk para pemimpin gereja kami, agar Opa Niko, Opa Ferry selalu dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Jauhkan mereka dari segala sakit, penyakit, dan bahaya. Dan Engkau akan memberikan pula berkat atas gereja kami, agar dapat menemukan tempat yang menetap, agar kami tidak berpindah-pindah tempat. Kami merindukan pula agar Pentakosta ketiga cepat terjadi ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk guru kami, agar selalu diberikan kesabaran dalam membimbing kami, terutama di masa sekolah online ini, dan agar teman-teman kami dapat berkonsentrasi dalam menerima pelajaran di masa sekolah seperti ini. Tak pula kami berdoakan juga orang tua kami, papa, mama, kakak, adik kami, semua agar senantiasa dalam keadaan yang baik dalam lindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk kita siapin hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Ambil sikap yang baik, kita mau duduk diam untuk dengerin firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Engkau menderita Tuhan. Engkau menderita, gantikanku dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Engkau selamatkanku. Engkau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kami lihat Tuhan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita, gantikanku dengan darah-Mu Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Yuk kita nyanyikan lagi pujian ini dari awal. Sama-sama katakan, telah kulihat, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita, gantikanku dengan darah-Mu. Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu
Katakan terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah. Kami mau selalu bersyukur ya Tuhan. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau selalu menopang kami Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Engkau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Aduh, ini kerjaan banyak bener. Tugas sekolah, kerja kelompok, tapi cuman aku yang kerja. Aduh, gimana ya? Males nih aku jadinya. Sebel. Aduh, mana kerjaan gak selesai-selesai lagi. Apa aku gak usah kerjain aja ya? Aduh, capek nih aku. Ben, kenapa? Muka kok kusut amat, kayak Ini- benang wol. Ini Kak, aku ada tugas sekolah. Katanya kerja kelompok, tapi aku suruh kerja sendiri. Emang teman-temannya kemana? Nggak tahu Kak, mungkin main kali. Oh, terus kamu marah-marah? Emang kalau marah-marah bisa selesai? Tapi aku kan kesel Kak, suruh kerja sendirian. Mana nggak selesai-selesai lagi. Oke deh Ben, kebetulan nih cerita aku hari ini berhubungan dengan bangunan yang kamu bikin begitu tuh. Nah, Iya Kak, iya, cerita apa Kak? ada deh, mau dengerin? Iya deh Kak. Ya, yaudah jangan marah-marah, dengerin ya. Iya Kak. Oke, sebelum kita mendengarkan ceritanya, kita doa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau siapkan hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan kami hikmat, Engkau membuat kami mengerti, dan Engkau memimpin kakak yang menyampaikan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bangsa Israel berbuat dosa sehingga mereka dijadikan budak oleh bangsa Persia, adik-adik. Nah, ternyata ada satu orang yang dia itu menjadi budak dan dia kerja bersama dengan raja. Orang ini namanya adalah Nehemia. Nehemia menjadi budak di Persia dan dia tugasnya itu adik-adik, dia harus makan duluan, minum duluan. Wah, enak banget ya. Tapi adik-adik, tugasnya Nehemia ini adalah sebenarnya memastikan kalau makanan raja itu aman, tidak beracun, tidak keasinan, tidak kepahitan, tidak keasinan, tidak kemanisan gitu. Harus pas. Kayak koki ya, tapi bukan koki adik-adik. Jadi supaya rajanya aman pada saat makan. Nah, raja itu kan sering tiap hari lihat mukanya Nehemia. Tapi hari ini adik-adik, mukanya Nehemia tuh lain banget adik-adik. Berbeda dengan hari biasanya.
mukanya Nehemia murung sekali. Coba muka murung gimana mukamu? Cuma muka bahagia, muka murung dong. Sedih banget. Sedih banget. Sampai adik-adik kepalanya pusing. Dan itu dilihat oleh raja. Dilihat, kenapa nih Nehemia? Tumben dia hari ini. Kok mukanya sepertinya sedih? Raja bertanya sama Nehemia. Nehemia, kenapa dengan muka kamu? Kamu bersedih? Lagi ada masalah? Nehemia bingung juga adik-adik. Raja sebenarnya, ayo ngomong aja. Kamu perlu apa? Wah, kesempatan banget ya adik-adik ya. Nehemia akhirnya cerita. Dia bilang, oh sebenarnya aku sedang sedih sekali Raja. Soalnya aku itu teringat dengan orang-orang di bangsaku. Mereka yang tinggal di Yerusalem. Dan tahu tidak adik-adik, ternyata Yerusalem itu hancur. Temboknya sudah runtuh adik-adik. Ya, kenapa? Karena bangsa Israel berbuat dosa dan menjauh dari Tuhan, sehingga mereka tidak mendapat perlindungan dari Tuhan adik-adik. Nah, Nehemia mendapat tugas dari Tuhan. Dia sedih, tapi dia bingung mesti bagaimana ya. Dia berdoa adik-adik. Dan Tuhan membuat raja ini menjadi murah hati adik-adik. Raja ini menanyakan, kamu mau apa Nehemia? Lalu dia langsung bilang, Raja, aku mau engkau menyiapkan yang kuperlukan untuk membangun kota Yerusalem. Terus raja bilang, baiklah aku akan siapkan. Satu lagi Raja, berikan aku surat kuasa sehingga tidak ada orang yang bisa menghalangi aku. Akhirnya raja mengeluarkan surat. Dan surat itu legal, ada capnya. Jadi kalau orang lihat capnya itu, nggak ada yang boleh menghalanginya. Jadi dia mendapatkan surat dari raja, ya. Sehingga akhirnya Nehemia pun pergi. Dia pergi sambil membawa di perjalanan. Adik-adik, perjalanannya tuh jauh sekali dan sangat melelahkan adik-adik. Wah, bisa aja ya adik-adik pada saat itu. Kan dia kan budak ya, dengan kabur aja. Tapi tidak begitu. Dia tidak lari dari tugas yang diberikan oleh Tuhan. Dia walaupun perjalanannya jauh. Dan tahu gak adik-adik, di perjalanan dia ketemu orang jahat juga loh. Tapi dia aman. Ya, karena perlindungan Tuhan dan juga dia ada surat yang membuat dia jadi aman. Nah, dia pergi dan akhirnya dia lihat dari kejauhan adik-adik. Dia makin sedih karena dia lihat itu temboknya sudah runtuh. Tuh adik-adik. Wah, pada saat dia sampai di situ, sudah sampai di Yerusalem, dia hendak membangun tembok itu. Dia berdoa adik-adik sama Tuhan. Dan dia mengumpulkan orang-orang yang masih ada di kota itu adik-adik. Dia kumpulkan, ayo kumpul, kita mau bangun kembali tembok ini. Bisa saja loh adik-adik, ada orang-orang, bangun, ngapain? Udah runtuh ya sudah runtuh aja. Tapi karena Nehemia dikasih Tuhan hikmat, dikasih kuasa, sehingga dia bisa mengatur orang-orang yang ada di situ adik-adik. Dia bisa atur, kamu kerjanya ini, kamu yang ini kerjanya begini ya. Kamu yang ini bangun yang ini ya. Dan orang-orang itu bisa nurut loh adik-adik. Mereka dengar, mereka taat. Nah, karena Nehemia dia berdoa dan dia benar-benar melakukan apa yang Tuhan suruh sama dia. Pada saat dia sedang membangun adik-adik bersama dengan orang-orang yang ada di kota itu, ternyata ada orang-orang yang tidak suka dari bangsa seberang. Mereka tidak suka dengan apa yang dikerjakannya. Lalu bahkan mereka orang-orang itu ingin membunuh Nehemia. Waduh, gimana coba adik-adik? Orang mau bunuh dia.
Apakah Nehemia merasa takut? Tidak adik-adik, dia tidak takut. Karena dia percaya bahwa Tuhan melindungi dia. Dia percaya penyertaan Tuhan itu luar biasa. Akhirnya dia terus menyelesaikan. Semakin dia diancam, dia semakin cepat kerjanya. Ayo kita semakin cepat, semakin giat. Semakin dia ditekan, dia semakin bekerja keras. Dan akhirnya, iya, selesailah pekerjaan mereka. Nah, pada saat pekerjaannya selesai membangun tembok Yeriko, dia tidak sombong adik-adik. Dia mengajak orang-orang itu, ayo kita tinggikan Tuhan. Haleluya. Pekerjaan kita dia buat berhasil. Kekuatan Tuhan berikan. Sampai bisa selesai dengan cepat adik-adik. Nah, jadi adik-adik dari cerita ini kita belajar bahwa Tuhan, kasih setianya Tuhan tidak berkesudahan. Dan dia selalu memberikan yang baru setiap hari untuk kita. Jadi kalau misalnya nih seperti tadi nih si Benji, dia mendapatkan tugas dari sekolah untuk membangun ya mungkin proyek kali ya kalau kita sebut ya. Terus mesti kerja kelompok. Wah, kadang-kadang ya adik-adik emang ya kalau kerja kelompok ada yang gak mau kerjain tapi mau dapat nilai bagus. Ada yang kerjanya yang paling ini rajin, yang ini nggak rajin. Wah, kadang-kadang yang rajin pun jadi ngapain ya kita kerjain, nggak usah lah. Nah, jangan begitu adik-adik. Kita harus coba sama-sama bekerja sama, ajak teman-temannya. Ayo, ini kerjaan kita sama-sama. Kita harus selesaikan sama-sama, tanggung jawab sama-sama supaya nilainya juga bagus. Jadi kalau kita mengerjakan tugas kita itu bukan masalah selesainya, tapi prosesnya adik-adik. Nah, adik-adik bagaimana? Mau tidak mengerjakan semuanya dengan proses yang ada dan bisa menyelesaikannya? Dan tahu adik-adik, pasti kalian juga akan menjadi berkat. Oke adik-adik. Nah, kita buka dulu ya Alkitab kita. Kita baca dari Ratapan 3. Oke, kita buka dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Oke, sudah Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Yuk kita baca. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Sekali lagi ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Nah adik-adik, kasih Tuhan tidak berkesudahan. Pilihan ada di tangan kita. Mau kalian mendapatkan setiap hari hikmat dari Tuhan? Mau mendapatkan tiap hari kekuatan baru dari Tuhan? Kita harus bangun hubungan dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih kekuatan, dan kita bisa menyelesaikan tugas kita. Kita bisa menyelesaikan panggilan kita sampai garis akhir. Oke adik-adik? Nah Ben, gimana? Kamu mau seperti Nehemia? Dia ngerjainnya nggak pakai marah-marah. Dan dia juga bisa mengkoordinasi temannya. Oh, itu ya Kak? Iya. Iya, ya aku juga mau deh. Aku mau kerjain pelan-pelan, nanti aku ajak temen-temen. Iya, kalau kerjainnya nggak usah pakai marah-marahan. Iya, Kamu Kak. harus jadi contoh yang bagus, oke? Oke Kak, Ya. makasih Kak. Ya, kakak percaya pasti selesai deh, ya. Jangan nyerah ya. Iya Kak. Semangat. Semangat. Ya. Nah, adik-adik juga. Yuk, sebelum kita akhiri kita berdoa dulu. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar untuk kami mengerjakan sesuatu bersama dengan Engkau, tidak bersungut-sungut. Dan kami percaya Engkau yang memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih adik-adik. Dadah. Dah. Adik-adik sama-sama kita berdoa buat teman-teman kita yang berulang tahun di bulan ini.
Tuhan, terima kasih Tuhan buat teman-teman kami Tuhan yang bertambah 1 tahun lagi Tuhan umur mereka Tuhan di bulan ini Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Biar kasih setiamu Tuhan menyertai dalam hidup mereka semua Tuhan. Berkati dalam buat kesehatannya, buat pendidikan mereka Tuhan. Berkati buat kedua orang tuanya Tuhan. Biar kesehatan dan damai sejahtera ada dalam setiap keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua yang berulang tahun Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, sama-sama kita arahkan hati kita ke Tuhan, kita angkat kedua tangan kita ke atas, kita siapkan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Biar segala berkat dari Allah Bapa, melalui Anak Tunggal Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini, sampai Tuhan datang menjemput kita di atas awan-awan yang permai. Yang percaya sama-sama katakan, Amin. God bless you.